Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai buffer overflow dan stagnation attack. Yang dimana kami beranggotakan yang pertama itu Fisya Olivia Spayun dengan NIM 1131904, dan kemudian ada Samuel Panuturis Laban dengan NIM 1131930, dan yang terakhir saya sendiri Priscilla Priana Nababan dengan NIM 1131941. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai vulnerability, merupakan hal yang berkaitan dengan sebuah sistem komputer yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengoperasikan dan juga dapat menjalankan dengan benar, atau juga memungkinkan berbagai pihak tak berwenang bisa disebut hacker yang mengambil alih. Kenapa vulnerability bisa terjadi? Jadi setelah kami cari, vulnerability ini bisa terjadi pada saat ketika developer telah melakukan kesalahan logika coding atau juga bisa salah menerapkan validasi yang tidak sempurna sehingga suatu aplikasi yang telah dibuatnya memiliki celah yang dapat memungkinkan user atau pihak lain dari luar sistem dapat masuk ke dalam sebuah program tersebut. Kemudian varieties of vulnerabilities. Yang pertama itu ada buffer overflow on stack, buffer overflow on heap, format string attack, memory management attack, failure to validate inputs, URL encoding failure. Kemudian di sini kami juga menuliskan classifying vulnerabilities, yang dimana yang pertama itu ada first generation yang merupakan stack buffer overflow, kemudian ada second generation yang dimana termasuk dalam off by one overflows, kemudian have overflows, file pointer overwriting, function dan function pointer overwriting. Kemudian ada third generation yang dimana di sini termasuk dalam format string attack, memory atau heap management attack. Kemudian di sini kami juga menuliskan mengenai exploitan yang dimana memberikan server string yang sangat besar yang akan meluap buffer, yang dimana untuk server dengan kode yang salah yang menyebabkan server mudah rusak dengan meluapkan buffer. Terkadang mungkin untuk benar-benar membuat server melakukannya, apapun yang Anda inginkan alih-alih dan atau alih-alih menabrak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk pencegahan dari vulnerability itu ada caranya, yaitu meningkatkan setiap keamanan dari sistem komputer ya sobat-sobat, dan lebih belajar untuk memahami tentang vulnerability itu sehingga dapat mencegah terjadinya vulnerability. Selanjutnya untuk buffer overflow sendiri itu salah satu kerentanan keamanan paling umum dan tertua dalam perangkat lunak. Nah, teknik ini digunakan untuk memaksa eksekusi kode berbahaya dengan hak yang istimewa yang tidak sah, misalnya shellcode, cari disk lokal. Nah, selanjutnya itu kerentanan buffer flow itu terjadi di semua jenis perangkat lunak, dari sistem operasi ke aplikasi klien server dan perangkat lunak di desktop. Ini sering terjadi ketika sebuah program mencoba untuk menulis data di luar memori yang dialokasikan untuk data tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal yang ada di dalam buffer flow, yaitu ada intent, ada dua, yaitu arbitrary code execution dan denial dari service. Yang kedua steps, yaitu injeksi kode serangan ke dalam buffer, alamat pengembalian overflow, arah ulang aliran kontrol kode serangan, jalankan kode serangan. Yang terakhir itu yaitu targetnya, yaitu stack, heap, static area, parameter modification, atau non-pointer data. Selanjutnya, untuk smashing the stack, stack adalah yang kita tahu tipe data abstrak yang sering digunakan dalam ilmu komputer. Ada beberapa operasi yang definisikan pada stack. Namun dua yang paling tepat yaitu push dan pop. Stack region sendiri itu merupakan blok memori yang berdekatan yang berisi variabel lokal secara otomatis, yaitu stack pointer, SP atau ESP, yaitu menunjuk ke atas tumpukan, lalu frame pointernya itu menunjuk ke lokasi tetap dalam bingkai.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Fisga. Selanjutnya adalah stack preparation and completion. Dalam pemrograman bahasa assembly ada dua langkah. Yang pertama adalah fungsi prolog. Beberapa baris kode awal di suatu fungsi yang mempersiapkan tumpukan dan register untuk digunakan dalam fungsi. Yang kedua adalah epilog fungsi, di mana muncul di akhir fungsi dan mengembalikan tumpukan register ke keadaan semula sebelum fungsi dipanggil. Shellcode. Shellcode adalah bagian dari kode yang digunakan sebagai muatan dalam eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Selanjutnya ada solution to buffer overflows. Buffer overflows prevention adalah yang pertama, gaya pengkodean yang baik atau pemrograman yang aman. Yang kedua, digunakan hanya dalam bentuk yang baik dari printf. Jangan pernah menggunakan printf buffer untuk apapun fungsi dalam keluarga printf. Tinjau batas loop untuk kesalahan satu persatu. Yang keempat, hindari fungsi C yang tidak aman, misalnya strcpy, strcat, sprintf, get, scanf, dan pelajari cara menggunakan alternatif, misalnya strncpy, strncat, dan snprintf. Selanjutnya, masukkan kode pemeriksaan batas. Selanjutnya, hindari bahasa pemrograman yang tidak aman atau C dan C++, dan gunakan lebih banyak bahasa modern dan aman, yaitu Java, ada C-Crash dalam mode terkelola. Selanjutnya, tinjau kode. Selanjutnya adalah introduction stack canaries, teknik untuk mendeteksi dan mencegah buffer overflows dengan menambahkan kanari ke informasi sensitif. Jika kanari hancur, buffer sebelumnya diasumsikan memiliki telah meluap. Stack canary atau cookie adalah sebuah nilai dummy dituliskan di depan dari alat pengembalian dan diperiksa ketika fungsi melakukan pengembalian. Adapun pengembangan lebih jauh, yang pertama, penyerang yang berhati-hati masih bisa mengalahkan canary dengan menimpa canary dengan nilai yang benar. Yang kedua, merusak pointer untuk menunjuk ke alamat pengirim untuk kemudian mengubah alamat pengirim tanpa membunuh canary. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, kami ucapkan maaf. Terima kasih. Jadi kan kita kan kelompok 2, itu juga kayaknya sama kayak kelompok TA juga. Jadi sesuai yang diinstruksikan di grup kelas kita, kita buat slide sama video record diskusi mengenai topik topik kita buffer overflow dan stack smashing inilah. Kan aku udah baca-baca nih sekilas tentang topik ini, tapi ada yang aku bingungkan itu mengenai mengenai si buffer overflow ini. Ada pertanyaanku nih, apakah teknik buffer overflow ini bagian dari serangan sistem keamanan gitu? Saya masih bingung di situ. Minta penjelasannya dong. Aku ada sih nemu kayak referensi, tapi kalau kayak cuma referensi gitu, bisa izin share screen, guys? Oh, boleh ya. Bentar ya, biar sekalian kayak referensinya bentar. Oke, bentar. Jadi kan aku ada referensi yang ini di sini tadi tuh. Mana ya? Tadi ada dia nulis tentang serangan-serangan gitu juga. Ini si serangan buffer overflow. Tadi apa tuh yang kau tanya, Mi? Apakah serangan ini teknik untuk sistem si buffer flow ini? Si buffer overflow ini apakah merupakan serangan
menyerang sistem keamanan gitu. Kalau dari Mana artikel yang menurutmu? baca ini kan, di sini ini tengoklah yang aku highlight ini kan. Bentar ya, sampai yang ini tadi. Serangan terhadap sistem keamanan menggunakan teknik buffer overflow. Tujuannya itu untuk mendapatkan hak akses ke sistem dengan cara mengubah aliran kontrol dari sebuah program hingga program akan mengeksekusi kode yang telah dibuat dengan sangat berhati-hati oleh penyerangan. Jadi si buffer overflow itu tekniknya, yang dimana teknik untuk untuk serangan terhadap si sistem keamanan gitu. Dari yang aku baca dari artikelnya sih gitu. Coba lah kau baca juga, Mi. Coba jauh lebih paham kau. Oh, berarti jago juga yang buat namanya nih buffer overflow gitu, serangan buffer overflow. Oh, Iya. udah dapat sih, merupakan serangan. Oh iya. Stop Terima share loh kasih kayak. Yolanda. Ya. Terus kan aku juga kan ada kayak nggak tahu kayak aku mau nanya sebenarnya itu si yang kan ada dia kalau nggak salah ada juga kita ngebahas soal si smashing the stack itu. Stacknya itu pakai itunya, pakai prinsip LIFO juga kayak yang kita pelajari di pemrograman kayak last in first out ya, LIFO. Kalau yang stack kan dia LIFO atau iya kan LIFO kan? Iya LIFO. Dia pakai prinsip LIFO juga ya? Gimana ya? Oh, bentar. Kayaknya ada di sini deh. Bentar ya. Ini tengok. Matching the stack ini kan. Kita sama baca ya. Stack itu tipe data abstrak yang sering digunakan dalam ilmu komputer nih. Objek stack memiliki properti pas ya yang kau bilang Yul. Stack ini menerapkan properti last. Berarti yang terakhir masuk pertama keluar. Oh, baru ada di sini dikatakan beberapa operasi definisikan, dan dua yang paling penting di sana ada push and pop. Push itu menambahkan elemen di bagian atas tumpukan atau overflow-nya, sedangkan yang pop itu sebaliknya mengurangi ukuran tumpukan dengan menghapus elemen terakhir. Berarti waktu yang itu ya yang dia kalau dia yang dia innya dia push kan. And kalau pop. yang berarti dia push itu iya sih? Iya. Iya kan? Iya kan? Kalau yang in dia push, yang out dia pop ya kan? Iya. Aku itu aja sih yang agak kupikir kayak beda penerapannya gitu kan sama yang kita pelajari waktu di Java kan kemarin. Iya. Iya. Gimana ya, udah dapat? Udah. Kalau yang ini kan guys, yang slide 14 itu kan ada shell code kan. 14 nih. 14. Iya. Nah kan itu dia kan bilang sebagai muatan eksploitasi itu dia merupakan kode program atau gimana? Yang bagian mana sih itu? Yang shell code nih. Shell code adalah bagian dari kode yang digunakan sebagai muatan eksploitasi kerentanan perangkat lunak. OL. Sama-sama ekspor. Nah, kalau yang dari sini sih aku baca dari PowerPoint-nya. Kalau shell code ini bagian dari kode, berarti kalau shell code itu berarti kodenya.
termasuk kode gitu, bagian dari kodenya. Kayak kode kalau program reload gitu adalah nggak sih, Mi? Shell code biasanya memunculkan shell, karena itu adalah cara yang elegan untuk digunakan lepas kendali, tapi dapat melakukan apa saja yang dilakukan oleh program. Kalau shell code ini bagian dari stack juga sih, dari stack. Dari stack, ya, dari stack. Coba buka yang shell code tadi, Mi. Kalau nampak? Nampak. Kayaknya iya deh, memang betul sih yang dibilang Simia tadi. Dari yang ku baca di internet juga kayak gitu sih. Shell code ini. Masih ada kira-kira yang kan kurang udah dapat ya Taisin? Oke, udah ya. Ada kira-kira lagi yang kurang kalian pahami? Aku Aku kayaknya cuman itu sih yang tadi mau kutanya ya. aku adanya beberapa cuman kayak mana ya? Mungkin explore lebih lagi lah mungkin ya. Iya, kami Oh bentar, ini ada kayaknya satu slide ke-16 lah. Kayak menarik. Ada Slide ke-16. unsafe coding, ada safe coding, ada Oh, ini kayak unsafe menarik. coding. Perbedaannya di sini aku tengok yang ini fgets. Jadi dia menggunakan fgets. Ada bat 1024 sama stdin menggunakan itu. Buff ini kayaknya ini nih codingannya, size-nya berapa sama filenya itu stdin atau yang lain gitu. Ini agak apa sih? Aku tengok agak simple. Mana sih Mi itu? ngelek dia lengket. Lalu Mi, halo Mi. Ya, kedengaran nggak? Halo, sorry ya. Sorry. Nggak apa-apa, ngelek tadi kami. Udah dapatnya yang slide 16 itu. Share lagi Mi, apamu? Coba ulang Mi, soalnya ngelek suaramu tadi. Iya. Belum. Atau gini aja, kau ngejelasin atau biar aku yang Oke. share screen. Oke, udah ya. Udah Oke. nampak. Oke. Nah, ini dari sini kan ada unsafe coding, ada safe. Ini beda lagi. Ini yang size of ini beda lagi. Ini yang nggak termasuk dalam unsafe sama safe ini. Kalau yang dari sini perbedaan unsafe gitu. Ini cuman dari penggunaan fgets. Fgets ini kan pakannya pakai buff. Kalau yang safe coding, yang coding yang aman gitu, dia gunakan fgets, tapi di dalam parameternya ada buff size-nya 1024 sama filenya tipe apa gitu. Cuma itu itu. Baru size of ini cuman dikasih di sini kayak perbedaannya gitu.
Size of Ini sama size si of STR, person number. di strlen ini. Kalau ini number sama size of array. Kalau strlen ini number of ups to personal byte length of string. Ini cuma ngasih tahu ini sih, kayak menarik gitu. Dah, dari kalian ada lagi? Ada usia enggak sih? Mungkin lebih kayak lebih belajar lama aja kayak nanti. Dari kau, Cim? Udah itu aja apa nih? Oh, baiklah. Sekian dari diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih guys. Terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Kami dari kelompok 3 akan akan berdiskusi tentang materi dari week 11 yaitu an automated approach to fix buffer overflows. Di next slide kami memiliki 3 pertanyaan untuk didiskusikan. Pertanyaan pertama yaitu menjelaskan secara singkat apa itu buffer overflows dan apa saja sejenisnya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mendeteksi buffer overflow, dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi buffer overflow. Untuk diskusi yang pertama akan dijelaskan oleh Jonathan Hutajulu, yaitu tentang penjelasan singkat buffer. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari kami yaitu jelaskan secara singkat apa itu buffer overflow dan apa saja jenisnya. Buffer overflow dan jenisnya. Buffer overflow adalah salah satu kerentanan perangkat lunak paling umum yang terjadi ketika lebih banyak data dimasukkan ke dalam buffer daripada yang dapat ditampung. Dan jenis-jenis dari buffer overflow adalah yang pertama stack-based buffer overflow, yang kedua heap-based buffer overflow, yang ketiga format string buffer overflow, yang keempat ada integer-based buffer overflow, yang kelima ada Unicode buffer overflow. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, pada slide selanjutnya itu cara mendeteksi buffer overflow. Di sini pendekatan analisis statis digunakan untuk mendeteksi buffer overflow berbasis integer dengan menemukan lokasi code sensitif. Setelah mendeteksi kerentanan, pola perbaikan dibuat yang menambal kode sumber. Refactoring kode dilakukan yang memeriksa apakah kerentanan telah dihapus atau masih ada. Jika kerentanan masih ada, pesan integer overflow yang tidak diperbaiki akan dihasilkan. Pendekatan ini lebih efisien daripada perbaikan manual, namun hanya berfungsi untuk kerentanan tipe integer saja. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi buffer overflow. Setelah melakukan diskusi, solusi dari pertanyaan ini adalah dengan melakukan pendekatan otomatis. Q1 adalah alat analisis statis yang memindai kode sumber dan mengukur kualitasnya. Q1 alat penganalisis statis digunakan untuk mendeteksi kerentanan dalam kode sumber. Kode sumber terbuka untuk berbagai jenis kerentanan buffer overflow akan dipindai satu persatu. Kode-kode ini diteruskan melalui prototype yang menggantikan sumber yang rentan dengan kode sembuh. Kode yang disembuhkan dianalisis menggunakan alat Q1. Akibatnya, kerentanan akan dihapus. Kode yang rentan akan disembuhkan untuk buffer overflow berbasis stack. Demikian adalah hasil diskusi kami mengenai materi tentang an automated approach to fix buffer overflow. Jika terdapat penuturan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang buat Bapak dosen pengampu dan selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai buffer overflow dan stack smashing attack.
Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Dani Selain dengan NIM 1131905. Jennifer Christine Stores dengan NIM 1131908. Madeline Panjaitan dengan NIM 1131936. Adapun topik bahasan pada presentasi kali ini terdiri dari yang pertama vulnerabilitas, yang kedua buffer overflow, yang ketiga smashing the stack, yang keempat solution buffer overflow, yang kelima stack canary, dan keenam question. Next. Vulnerabilities. Vulnerability sering digunakan untuk merujuk hanya ke kode rentan di OS atau di aplikasi. Vulnerability adalah kelemahan apapun di dalam sistem secara keseluruhan, membuatnya terbuka untuk menyerang. Adapun variasi vulnerabilities, yang pertama ada buffer overflow on stack, yang kedua buffer overflow on heap, yang ketiga ada format string attack, yang keempat ada memory management attack, yang kelima failure to validate input, yang terakhir ada URL encoding failure. Selanjutnya exploitation. Exploitation digunakan untuk memberikan server string yang sangat besar yang menyebabkan buffer overflow. Poin kedua, untuk server dengan kode yang tidak beraturan sehingga server mudah mengalami crash yang disebabkan oleh buffer tersebut. Yang berikutnya software mistake. Terdapat 4 kesalahan utama pada perangkat lunak, yaitu yang pertama web application mistake, contohnya SQL injection. Yang kedua implementation mistake, contohnya buffer overflow. Yang ketiga ada cryptographic mistake, salah satu contohnya cryptographic incorrectly. Yang keempat networking mistake, contohnya failing to protect network traffic. Selanjutnya memory layout atau segmentasi of C programs. Adapun poin-poin pada topik ini, yang pertama, bagian tumpukan terdiri dari parameter, alamat pengirim, serta variabel lokal. Bagian tumpukan digunakan untuk variabel dinamis, misalnya malloc dan calloc. Segmen data dan BSS seperti variabel statis dan variabel global. Yang terakhir ada segmen teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, buffer overflow. Buffer overflow itu teknik untuk memaksa eksekusi kode berbahaya dengan hak istimewa yang tidak sah, misalnya shell code. Hal ini sering terjadi ketika sebuah program mencoba untuk menulis data di luar memori yang dialokasikan untuk data tersebut. Yang kedua, eksekusi kode arbitrer, memunculkan jarak jauh atau menginfeksi virus. Yang terakhir, denial service, menyebabkan perangkat lunak crash. Contoh dari buffer overflow itu seperti yang di bawah ini. Dalam contoh ini, buffer dibanjiri dengan 2 byte yang berisi 1 dan 2. Yang tidak berbahaya, fungsi strcpy tidak melakukan pemeriksaan batas. Kami dapat menulis apapun di luar ruang buffer. Juga kode berbahaya seperti shell code. Contoh heap buffer overflow. 2 buffer dan file nama dialokasikan secara dinamis dengan malloc. Yang kedua adalah memory buff dan file bersebelahan seperti di bawah. Get buff memiliki kerentanan buffer overflow, dan yang terakhir penyerang dapat dengan mudah mengalahkan buff dan mengubah nilai file name. Yang ketiga, smashing the stack. Stack adalah tipe data abstrak yang sering digunakan dalam ilmu komputer. Objek stack memiliki LIFO. 2 hal yang penting yaitu push dan pop.
Push menambahkan elemen di bagian atas stack. Pop mengurangi ukuran tumpukan dengan menghapus elemen terakhir di bagian atas stack. Stack preparation and completion. Terdapat dua langkah, yaitu fungsi prolog, beberapa baris kode di awal fungsi yang menyiapkan tumpukan dan register untuk digunakan dalam fungsi. Yang kedua, fungsi epilog. Fungsi epilog muncul di akhir fungsi, dapat dan mengembalikan tumpukan dan register ke keadaan sebelum fungsi dipanggil. Shell code. Shell code adalah bagian dari kode yang digunakan sebagai muatan dalam eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Payload adalah kode yang kita ingin sistem mengeksekusi. Shell code juga disebut sebagai muatan exploit karena program mandiri ini melakukan pekerjaan nyata setelah program diretas. Shell code biasanya memunculkan shell karena itu adalah cara yang elegan untuk melepaskan kendali, tetapi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh program. Selanjutnya, solution to buffer overflow. Buffer overflow prevention. Yang pertama, tata cara penulisan kode program yang baik. Yang kedua, gunakan bentuk yang baik dari printf. Tidak pernah menggunakan printf dalam kurung buffer untuk fungsi apapun di dalam printf. Yang ketiga, review loop bounds satu persatu. Menghindari fungsi C yang tidak aman, misalnya strcpy, strcat, sprintf, get, scanf, dan pelajari cara menggunakan alternatif, misalnya strncpy, strcat, dan sprintf. Yang selanjutnya, masukkan kode pemeriksaan batas, menghindari bahasa pemrograman yang tidak aman, dan gunakan lebih banyak bahasa yang aman seperti Java, C# dalam mode terkelola. Yang terakhir, tinjau kode kembali. Yang kelima, stack canary. Introduction stack canaries. Teknik untuk mendeteksi dan mencegah buffer overflow dengan menambahkan canary ke informasi sensitif. Yang kedua, jika canary dihancurkan, buffer sebelumnya diasumsikan telah overflow. Yang ketiga, tambahkan beberapa byte yang berisi nilai khusus antara variabel pada tumpukan dan alamat pengirim. Yang keempat, jika tujuan peretas adalah kegagalan layanan, maka itu masih terjadi, tetapi mesin tidak terganggu. Yang kelima, jika canary dapat dibaca oleh penyerang, maka eksploitasi buffer overflow dapat dibuat untuk menulis ulang canary. Stack canary. Yang pertama, nilai tiruan, tumpukan canary atau cookie adalah tertulis di tumpukan di depan alamat pengirim dan diperiksa ketika fungsi kembali. Yang kedua, stack overflow yang overwrite akan menimpa canary yang kemudian dapat dideteksi. Yang ketiga, diperkenalkan sebagai stack guard di dalam GCC. Yang keempat, penyerang yang berhati-hati masih bisa mengalahkan canary dengan menimpa canary dengan nilai yang benar. Yang terakhir, merusak pointer untuk menunjuk ke alamat pengirim untuk kemudian mengubah alamat pengirim tanpa membunuh canary. Yang keenam yaitu question. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan stack dan buffer? Jawabannya, stack overflow merujuk secara khusus pada kasus ketika tumpukan eksekusi tumbuh di luar memori yang disediakan untuk itu. Misalnya, jika memanggil fungsi yang secara rekursif, memanggil dirinya sendiri tanpa penghentian, akan menyebabkan stack overflow karena setiap panggilan fungsi membuat bingkai stack baru dan stack pada akhirnya akan mengkonsumsi lebih banyak memori daripada yang disediakan untuk itu. Sedangkan buffer overflow mengacu pada kasus di mana program menulis di luar akhir memori yang dialokasikan untuk buffer apapun, termasuk di heap, bukan hanya di stack. Misalnya, jika Anda menulis melewati akhir array yang dialokasikan dari heap, Anda telah menyebabkan buffer overflow. Pertanyaan yang kedua, mengapa program yang ditulis dalam C dan C++ seringkali
seringkali rentan terhadap overflow? Jawabannya, Herbert adalah buffer overflow di OpenSSL. Baru-baru ini bug di glibc ditemukan yang memungkinkan buffer overflow selama penyelesaian DNS. Hanya itu yang dapat dipikirkan sekarang, tetapi satu-satunya adalah untuk perangkat lunak yang tulis dalam C atau C++ dan B, didasarkan pada buffer overflow. Khusus mengenai bug di glibc, saya membaca komentar yang menyatakan bahwa jika ini terjadi pada JavaScript dan C, tidak akan ada masalah. Bahkan jika kode itu hanya dikompilasi ke JavaScript, itu tidak akan menjadi masalah. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari serangan buffer overflow? Jawabannya, memberikan pelatihan termasuk pemeriksaan batas, penggunaan fungsi yang tidak aman, dan standar group, menggunakan alat compiler seperti Stackshide, Stackguard, dan Livesave, menggunakan fungsi yang aman seperti strnchat sebagai ganti strchat, strncpy sebagai ganti strcpy, dan masih banyak lainnya. Berikut hasil persentase kami. Jika ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Tadi kan udah kan topiknya buffer overflow and stack smashing attack. Nah, kan cakupan kita ada 4. Vulnerability, buffer overflow, buffer overflow, smashing the stack. Inilah yang tadi kan kita udah buat 3. Buffer overflow, contohnya. Sama smashing the stack. Sekarang solution buffer overflow kan? Pas kan? Tinggal itu nama. Iya, solution to buffer overflow. Oke. Kira-kira kalau kita buat isinya ini? Menurutku kan buat aja kayak solusinya kan, kayak di sini ya solusi gitu. Pertama itu kayak gaya pengkodean yang baik atau yang kayak pemrogramannya aman gitu. Coba langsung aja lah to the point, langsung kayak mana apa gitu. Coba buat biar langsung cepat kita. Iya, satu. Yang nomor gitu, 1 buatlah di solusi. Gaya pengkodean yang baik gitu-gitu atau pemrograman aman. Apa bentar? Gini buatlah aja. Di slide itu buat. Gini aja. Si April aja dari April kan bacakan nomor 1, si Loise bacakan nanti jelaskan selanjutnya, oke? Biar nggak bergema. Oke. Oh. Yang pertama kan, Tri. Yang pertama gaya pengkodean yang baik. Atau pemrograman dalam kurung aja, dalam kurung. Pemrograman aman. Ya. Ini dong. Iya, Kayaknya ada satu lagi ada. Satu lagi itu stack Canaries. Ntar gini ya nulis. Iya, STACK. Ini kan. CANA Ries. Iya kan? Buatlah di situ penjelasannya, yaitu mendeteksi dan mencegah buffer, overflow dengan menambahkan canary. Kenarinya cepet kali. Overflow dengan menambahkan canary. Enggak. Oh, kayaknya bisa sih. Canaries, udah. Menambahkan Canaries, koma. Salah. Dengan menambahkan Canaries ke informasi sensitif. Dah? Titik. Terus jika canary hancur,
Itu hancurnya petik 2 kan ya? Menjelaskan lebih dalam. Jika kanalis Buffer hancur, sebelumnya itu koma. Buffer sebelumnya diasumsikan telah meluap gitu. telah apa? Telah meluap, meluap. Meluap. Udah sih, hanya itu yang ku tahu. Nggak tahu entah kalau ini. Berarti udah pas lah kan, udah dapat kita 4 kan. Ya sih, Gitu udah aja. dapat lah pokoknya gambarannya. Coba dulu kita cek, mana tahu ada typo atau yang mau kita tambahin dari sini. Coba Nomor nomor 1. Untuk nama udah pas semua kan? Enggak, nama aku rajanya dipisah. Oh. Permintaan sekawan. Nama dari bapak. Nggak perlu itu namanya pakai ini, nggak usah. Pakai name? Nggak usah pakai name. Pakai karena kalau enggak. Udah. Udah pas table of contents. Nah, Udah bisa. Ini kan yang kita apa tadi? Ya ini. Ya, Coba pas sudah. Oke. Udah. Udah pas. Ini betul kan contoh buffer overflow, dia kayak itunya. Iya, udah pasnya itu. Oke, udah mantap itu. Dah, Yalah. submit lah nanti ya. Submit buat ke Google Drive nanti ya. Inilah ya, kirimlah link Google Drive ke grup. Oke, ya, nanti aku kirim. Ntar ya, aku stop dulu. Selamat siang Bapak dan Abang sekalian. Rekan kami dari kelompok 6. Kami akan melakukan presentasi diskusi kami mata pelajaran keamanan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Michael Anur Sregar, teman saya Amelia Sitanggang, dan teman saya Dida Senipar. Pertama-tama, jadi kita akan belajar tentang buffer overflow dan stack smashing attack. Di mana terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu vulnerabilities atau kerentanan. Jadi vulnerabilities itu adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor ancaman seperti untuk melewati batas hak istimewa, tindakan yang tidak sah dalam sebuah sistem komputer. Vulnerabilities ini merujuk hanya pada rentan operasi sistem atau aplikasi. Pada umum, vulnerabilities ini adalah kelemahan secara keseluruhan yang membuatnya terbuka untuk menyerang. Serangan menargetkan yang dikenal adalah eksploitasi vulnerabilities. Adapun sumber yang dapat kita lihat dari sini, yaitu melalui an automated approach to fix buffer overflow. Ini dijelaskan bagaimana untuk memperbaiki overflow pada buffer. Dapat kita lihat di sini. Kemudian di referensi selanjutnya adalah untuk mendeteksi stack overflow yang telah diserang. Kita lihat dan kita cermati
terdapat beberapa cara untuk memperbaiki atau mendapatkan cara yang menanggul sebuah overflow pada buffer. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Di sini kita akan membuat klasifikasi dari vulnerabilities-nya sendiri, yaitu memiliki beberapa tahap. Fokus mungkin ini. Jadi second generation apa teman? Second Bisa generation. dijelaskan saya Dija. Silakan teman. Buat dia. Second generation itu ada seperti ini loh, Mikael. Oh. Kalau nggak ngerti kau in translate-nya. Oke teman. Pertama-tama kan inilah untuk mengklasifikasikan. Jadi vulnerabilities itu kerentanan, ya. Kalau translatingnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa tahap, ada first, second generation ketiga. Di first generation itulah ada stack overflow-nya. Generation kedua yang tadi udah dijelaskan di sini. Ini ya. Iya. Udah aku bikin juga itu ke slide di sini. Bisa kita tengok apa aja itu buffer overflow. Ada itu overflow di stack, di head, di attack, di management attack, di validate input, sama di accounting failures. Bisa kalian tengok ini ya. Ada pertanyaan bisa bertanya ya. Bisa juga kita saling menjawab. Mau kali cuma 30 menit. Jadi teman, saya membaca kalau bahwa heap overflows itu adalah sebuah attack terhadap memori yang secara terbuka ya teman. Iya betul. Untuk temannya Dija, bagaimana tanggapannya? Itu udah betul, Mikael. Betul. Oke, teman. Teman, bagaimana dengan yang lain, teman? Apakah saya bisa diajarkan? Panggil teman aja.
Tapi kita masih nyampe second generation kan? Iya teman, masih second generation teman. Generasi kedua. Oh teman, coba cerahkan saya dengan file pointer overwriting teman. Itu kayak mana maksud teman? Coba jelasin sama saya. Saya kurang mengerti untuk saudari Ini Yedija. kita tengok dulu apa itu, apa penimpaan petunjuk fungsi. Iya teman, coba aku mau bertanya sama teman Yedija dulu. Apa sama aku teman? Ih, karena Aku kamu masih belum ngerti teman. temannya Bentar Amelia, ya. teman Amelia sudah mengajari kita terlalu banyak. Kita harus berpartisipasi. Ininya buffer overflow itu teman-teman dari Mikhail and Yedija. Buffer overflow itu kan kayak pelayanan di bagian loginnya. Ini bisa kita lihat. Kalau misalnya kalau kita mau login website ke ke C, apa kita isi button username sama password, kita langsung sign in, bakalan ada alert username cannot blank sama password cannot blank. Nah, inilah artinya buffer overflow itu, di mana kita diharuskan untuk mengisi kolom yang udah disediakan itu. Oh, begitu teman. Terima kasih atas contohnya. Nah, ya. Kalau teman Yedija mengerti? Itu buffer overflow untuk yang first generation kan atau second generation? Second Yang generation. first generation. Oh iya. Yedija. Yang ini. Dimana di first generation itu kan ada Stack Overflow. Ini sebenarnya kayak dari sebuah website atau login atau registrasi. Kalau misalnya nggak button ya kan bakalan ada Stack Overflow yang terjadi. Atau kalau ada yang menambah generation sama third generation, aku mau lanjut bikin slide dulu ya. Lanjutkan kalian, Bu.
Waduh, teman, ini kok ada third generation, teman? Apa kita sampai third generation? Iya, Oh, mungkin saya kan salah. udah ada dibikin di sini. Oh, baik teman. Coba teman Kalau kita, buffer overflow itu terjadi kenapa, weh? kalau setauku ya, ini aku baca. Buffer overflow itu kan tentang buffer memory. Dia terjadi karena terdapat isu terhadap overwriting, atau misalnya kalau kita mau tulis data, kan kita bisa nulisnya itu nimpa-nimpa kan. Pas kita timpa itu terjadilah kekeliruan, entah misalnya salah timpa atau apa. Akhirnya bisa dietek orang itu dari error tersebut, seperti teman. Kayak dikatanya ini, jika penyerang tahu tentang memori program kita, mereka bisa secara sengaja memberikan input yaitu buffer yang nggak bisa disimpan, yang over areanya jadi nggak bisa dieksekut. Jadi misalnya datanya itu error dikasih. Kan kalau kita nyimpan data kan ada yang ditimpa. Ini akhirnya datanya tuh nggak bisa ditimpa. Itulah jadinya buffer overflow attack. Itu teman yang saya baca. Maaf kalau ada salah kata. Apakah temannya Dija telah paham? Teman Amelia. Terima kasih atas. Thank you. Jangan teman. Thank you very much. Oh, teman. Oh, teman, ini sudah lewat dari 10 menit atau lebih. Apakah kita selesai? Lanjutlah. Oke, teman, lanjut. Terima kasih, teman. Lanjut. Maafkan saya telah skip ya, teman. Maafkan saya. Iya, nggak apa-apa. Untuk slide yang apa ini masih nggak ngerti aku. Kalian paham nggak yang memory layout segmentation of C program? Kurang paham yang ada juga. kotak-kotak warna-warni. Yang
Oh, maaf ya teman, tadi scam. Tadi ada sinyal teman. Ada lagi sampai dari sini? Enggak. Guys, ternyata sinyalku sudah mau habis. Apakah kita boleh end kan guys? Oke, entarlah. Halo guys. Halo. Halo Pra. Jadi kan semalam kan setelah aku baca-baca lah slide kita ini kan, terlintas di pikirku kan, kayak masih kurang ngerti aku tentang buffer overflow. Ada kalian yang ngerti konsepnya buffer overflow? Aku kemarin pernah baca, mungkin di sini kan kurang ya.
Jadi yang ku baca dari kayak artikel gitu kan. Jadi buffer overflow itu kayak buffer itu artinya kan kayak muatan. Terus overflow itu kayak kelebihan muatannya gitu. Jadi kalau bisa dibilang buffer overflow itu kondisi di mana variabel atau buffer itu kan variabelnya itu muatannya itu dia terisi dengan data yang gimana ya? Dengan data yang ukurannya tuh melebihi kapasitasnya. Jadi bisa dibilang kalau yang dia ngisi memori lain yang bukan buffer dia gitu, muatan dia. Jadi kayak contohnya itu kan kalau misalnya kayak kita ngakses gitu kan, ngakses suatu website. Nah, terus kan itu ada kayak kolom field gitu, kayak field kata sandi ataupun kayak username, ID gitu kan. Jadi yang kita isikan itu yang nggak semestinya yang ada pada si field browsernya ini. Jadi disitulah mungkin buffer flow bakal terjadi gitu kan. Jadi dari terjadinya buffer flow ini si web ini pun bakal mudah diserang gitu atau bakal terjadi yang namanya vulnerability. Menurutku sih gitu, aku baca dari artikel. Karena terlalu kepenuhan dia jadi kayak menyebabkan kerentanan pada website itu gitu ya? Iya, dia ngisi apa namanya? Ngisi variabel lain gitu karena kan muatannya kan udah berlebih. Jadi dia ngisi yang variabel memori lain kayak gitu. Oh iya. Kasih Din. Yuk. Kalau aku yang nggak aku tahu sih ada sih yang nggak aku tahu. Dia jadi pernah juga kan aku kayak ngebaca juga gitu kan yang tentang exploit yang ini kan exploit masih mana ya exploit kan ada gitu aku baca di artikel kalau ada yang namanya zero day exploit sama zero vulnerability. Jadi kan kalau zero day exploit itu kan dia hipoteker, tapi berdasarkan zero day vulnerability. Aku nggak ngerti apa tuh zero vulnerability. Kan tahu? Zero day vulnerability sepertinya saya tahu. Aku mau jawab lah. Jadi di zero vulnerability udah dibilang kan vulnerability itu kerentanan. Jadi vulnerability atau titik lemah dari suatu software yang biasanya itu ditemukan oleh hacker. Tapi dari pihak developernya itu tidak tahu. Jadi si hacker ini mengambil keuntungan dari kerentanan itu untuk menyebarkan malware atau masuknya ke sistem secara ilegal. Nah, jadi hubungannya zero day exploit dengan zero day vulnerability. Zero day exploit itu exploit yang dibuat oleh hacker berdasarkan zero day vulnerability tadi yang ditemukan untuk mengeksploitasi sistem yang rentan terhadap vulnerability yang ditemukan. Itu Din. Oh, jadi dia mau mengeksploitasi sistemnya lah, istilahnya gitu. Pakai zero day vulnerability-nya gitu. Iya. Oh. Oke, thank you. Aku mau bertanya lah guys. Jadi kan dari slide kita ada dijelaskan tentang shell code. Itu gimana sih cara kerjanya? Masih belum tahu saya. Shell code. Oh iya, shell code. Oh. Kalau sepengetahuanku kan, kalau misalnya bicara tentang shell code ini kan, kalau misalnya di pengertian ini kan dibilang kan shell code adalah potongan code yang digunakan sebagai muatan di dalam eksploitasi pada software vulnerability. Nah, kalau misalnya semalam juga aku coba lah baca-baca artikel dan melakukan riset tentang shell code ini kan. Jadi shell code ini dia berupa kayak urutan kode di mesin gitu. Nah, jadi urutan kode ini itu kayak sebuah instruksi yang dapat dieksekusi
atau disuntikkan dia ke memori komputer. Nah, setelah disuntikkan dia ke memori komputer tadi, salah satu langkahnya itu dia pengen mendapatkan kendali atas program di komputer ini gitu. Jadi dia bakalan mengidentifikasi instruksi-instruksi apa yang bakal dijalankan si program ini nantinya selanjutnya gitu. Nah, setelah tahu dia bakalan misalnya selanjutnya si program ini akan buka aplikasi B atau program B setelah dia dari A, karena udah tahu si shell code ini dia bakalan buka B. Nah, diganti dia lah jadi dirinya si B ini gitu. Jadi yang seharusnya buka B padahal jadi si shell code ini lah nanti yang tereksekusi. Jadi ke sini lah diarahkan gara-gara si shell code tadi kalau misalnya udah tersuntik dia ke sistem operasi di komputer kita. Nah, jadi shell code ini tuh metode yang sering dipakai untuk biar bisa dikasih akses ke si penyerang untuk membuka sel di sistem operasi kita, di perintah sistem operasi kita. Baru bisa lah diserangnya komputer kita gitu. Makanya dia disebut sebagai shell code kayak gitu. Karena dia menyerang sel di perintah sistem operasi kita. Kayak gitu. Yang aku tahu dah. Gitu ya, Pra. Oke, Pra. Bisa ada lagi yang mau kalian tanya, guys? Mungkin enggak sih. Dari saya enggak. Aku juga enggak ada lagi. Kau, Din? Udah. Kayaknya udah cukup jelas sih. Berarti udah segitu adalah diskusi kita hari ini. Iya, Pra. Oke, makasih guys waktunya dan juga kesempatannya. Dadah. Dadah. Nah, teman-teman, seperti yang ada jadi materi kita minggu ini untuk Kepal, itu kan materinya mengenai buffer overflow. Ya, buffer overflow dan stack smashing attack. Nah, kalau kita bicara mengenai buffer overflow kan tentu kita harus tahu dulu gitu apa itu vulnerabilities dan segalanya. Seperti yang ada di slide yang udah kita buat inilah, yang tadi udah kita buat sama-sama, tentang buffer overflow dan stack smashing attack itu sendiri. Nah, sini kan ada buffer overflow, yaitu salah satu kerentanan keamanan yang paling umum dan tertua dalam perangkat lunak adalah buffer overflow. Ini sering terjadi di hampir semua OS yang ada. Contohnya, data yang disimpan pada dalam buffer adalah credential login atau nama host untuk server FTP. Ini kan misalnya itu credential login itu kan kalau kita login biasanya kalau untuk sistem yang udah besar gitu, yang udah ada keamanannya gitu kan, setiap kita login kan ada kredensial atau kayak semacam session kita lah kayak gitu, biar nanti kita nggak perlu login ulang terus. Nah, data lain yang disimpan sementara sebelum diproses dapat disimpan dalam buffer atau temporary storage kayak gitu. Ini benar-benar bisa apa saja dari bidang input pengguna seperti nama pengguna dan bidang sandi untuk masukkan file yang digunakan untuk menginvert file konfigurasi tertentu. Nah, kayak yang tadi itu waktu disimpan kredensial login kita, di situ bisa disimpan juga dari, contohnya kan kalau kita login kan ada nama pengguna kayak gitu kan sama password. Nah, itu bisa disimpan. Ketika jumlah data yang ditulis ke buffer atau tempat penyimpanan tadi itu melebihi jumlah data yang diharapkan, buffer memori lebih gitu. Ini terjadi misalnya ketika nama pengguna dengan maksimal 8 byte diharapkan dan nama pengguna 10 byte diberikan. Jadi kalau misalnya cuma 8 byte kian jatah untuk siapa, tapi padahal 10 byte yang diisinya kayak gitu. Itu maka banjir dan berlebih lah kayak gitu, nggak muat. Dalam hal ini buffer terlampaui oleh 2 byte dan overflow. Kayak gitulah yang makanya namanya tadi overflow tadi, yang buffer overflow. Dan itu terjadi biasanya karena pemrograman yang kurang baik dan kurangnya sanitasi input. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah itu ya kan? Tentunya adalah caranya mencegah si buffer overflow ini.
buffer overflow ini kalau dalam perangkat lunak dapat dicegah dengan beberapa cara. Mitigasi adalah proses meminimalkan. Yang kita tahu kan bencana alam pun bisa dimitigasi kayak gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan saat kita ada di buffer overflow. Buffer overflow itu bisa dicegah sebelum terjadi atau sebelum si buffer overflow ini muncul. Namun karena buffer overflow itu sering terjadi, kita harus bisa meminimalkannya gitu. Selanjutnya mungkin cara kerjanya bisa dijelaskan oleh Gladys lah. Jadi untuk cara mencegah buffer overflow itu seperti yang udah kita diskusikan tadi, solusi terbaiknya itu terjadi di saat kita memprogram dari codingan kita gitu. Jadi ketika maksimumnya itu 8 byte sebagai data input yang diharapkan, dari jumlah data yang dapat ditulis ke buffer akan dibatasi hingga 8 byte setiap saat. Jadi untuk setiap saatnya itu, setiap waktunya itu dia maksimumnya itu untuk 8 byte yang dimasukkan biar dia mencegah overflow, di mana kan overflow itu kelebihan muatan gitu. Jadi selain itu programmernya itu juga harus menggunakan fungsi simpan, terus kode pengujian dan memperbaiki beberapa bug mungkin yang ditemukan nanti pada saat kita melakukan pemrograman. Lalu metode proaktif yang ada di buffer overflow ini untuk mencegah buffer overflow ini kayaknya harus digunakan kapan saja untuk membatasi kerentanan buffer overflow, karena kalau udah mengalami buffer overflow bakalan banyak hambatan-hambatan yang terjadi nantinya. Terus cara menanganinya, kalau udah terjadi misalnya buffer overflow, mungkin cara lain untuk menjaga buffer overflow adalah dengan mendeteksi mereka saat terjadi dan meredakan situasi. Jadi kalau misalnya kira-kira udah kayak misalnya ada indikator dia udah kayak terjadi overflow, jadi kita bisa deteksi dan bisa kita redakan situasinya itu kayak misalnya kita perbaiki. Jadi pendekatan reaktif dan berfokus pada meminimalkan dampak yang berbahaya sehingga nggak mengganggu sistem yang kita punya. Jadi contoh mitigasi yang efektif adalah sistem operasi modern yang melindungi area memori tertentu agar tidak ditulis atau dieksekusi. Ini akan mencegah penyerang menulis kode arbiter ke memori ketika terjadi buffer overflow. Terus implementasi seperti DEP, ASLR, CHOP, dan ruang yang dapat dieksekusi, dan perlindungan penunjuk mencoba meminimalkan dampak negatif dari buffer overflow. Mungkin ini tidak akan mencegah buffer overflow, cuman mungkin akan meminimalisir dampaknya. Jadi cara lain untuk deteksi buffer overflow yang pasif itu bisa menggunakan IDS atau sistem deteksi intrusi, di mana kita di situ menganalisis atau mengidentifikasi lintas jaringannya. IDS bisa membuat tanda tangan dalam lalu lintas jaringan yang diketahui dapat mengeksploitasi kerentanan buffer overflow. Jadi IDS itu dapat juga mengurangi serangan dan mencegah payload dari mengeksekusi pada sistem yang ditargetkan. Mungkin selanjutnya akan lanjutkan Mbak Putri. Jadi di sini bagaimana cara kerja buffer overflow dan seperti apa terlihat di kode. Jadi di buffer overflow ini bekerja dengan cara melihat kode program, di mana dengan adanya fungsi dari buffer overflow seperti strcpy di bahasa pemrograman C. Jadi di fungsi ini kita menggunakan 2 pointer contohnya ya sebagai parameter yang akan sebagai sumber untuk menunjuk ke arah sumber untuk menyalin dari dan pointer tinjuan ke arah karakter untuk ditulis.
Jadi ketika fungsi dijalankan, array sumber karakter tersebut akan disalin ke array tujuan dan tidak memiliki pemeriksaan batas sehingga ketika melakukannya. Jadi ketika sumber buffer lebih besar daripada buffer tujuan, jadi ketika sumber buffer lebih besar dari buffer tujuan dari buffer yang akan dikuasai. Selanjutnya, stack smashing. Jadi stack smashing-nya adalah bentuk kerentanan di mana tumpukan Good. Coba apakan Good. Good. Selesaikan dulu Good. Good. Selesaikan. Ya Allah. Oke. Lanjut lah ya. Oke, maaf ya guys. Jadikan. Matikan video bentar. Enggak usah, lanjut lah. Jadi stack smashing ini apa? Matikan. Kan please, belum pasti. Udah. Udah aku pause ya? Udah. 1, 2, 3. Udah aku apa? Oke. Jadi stack smashing ini adalah bentuk kerentanan di mana tumpukan aplikasi komputer atau OS dipaksa untuk meluap. Hal ini dapat menyebabkan menumbangnya program atau sistem dan menumbangkan program dan sistem dan menerjangnya. Tumpukan sirkuit termasuk terakhir keluar pertama adalah bentuk buffer yang menyimpan hasil antara operasi di dalamnya. Untuk menyederhanakannya, stack smashing memasukkan lebih banyak data ke dalam stack daripada kapasitas penyimpanannya. Peretas yang terampil dapat dengan sengaja memasukkan data yang berlebihan ke dalam tumpukan. Data yang berlebihan mungkin disimpan dalam variabel tumpukan lain, termasuk alamat pengirim fungsi. Ketika fungsi kembali, ia melompat ke kode berbahaya di tumpukan, yang mungkin merusak seluruh sistem. Data yang berdekatan pada tumpukan terpengaruh dan memaksa program untuk mogok. Lanjut. Nah, teman-teman, kan udah kita baca juga tadi sebenarnya apa yang ada kita tulis di slide. Ini dari yang udah kita baca tadi, kira-kira ada yang masih mau ditanya, yang mau kita diskusikan? Betul. Tuh kan ada tadi kita arbiter kan. Aku sebenarnya kurang ngerti tentang arbiter. Ada kalian yang tahu arbiter? Oh, yang arbiter code itu ya. Kalau yang apa ya? Kalau yang ku baca dan nggak tahu juga, kalau salah dikoreksi lah ya. Kalau dari yang ku dapat atau yang ku tahu, kalau buffer overflow itu tadi kerentanannya itu digunakan untuk pada memori gitu kan, dan attacker kita atau yang menyerang sistem kita itu dapat mengendalikan aliran eksekusi program. Kita berhadapan di situ, kita bakalan jumpai masalah keamanan yang serius gitu. Buffer overflow bisa menjadi masalah keamanan yang sangat serius. Nah, masalah keamanan ini dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mengambil kendali dari host, melakukan eskalasi hak istimewa, atau lebih banyak hal buruk sebagai akibat dari eksekusi kode arbiter. Nah, kode arbiter itu sendiri adalah proses menyuntikkan kode ke dalam buffer dan mendapatkannya untuk dieksekusi. Jadi misalnya, kalau misalnya kayak tadi kan dalam proses login tadi, ada yang terjadilah buffer overflow misalnya di situ. Nah, si attacker itu sendiri, atau ya si attacker itu, dia bisa diinjeknya gitu kode-kode tertentu biar malah nggak cuman nama sama password kita bisa dapat.
bahkan data-data kita yang menggunakan password tadi bisa didapat juga kayak gitu. Makanya yang jadi masalah itu nanti bisa jadi masalah yang serius sekali sebenarnya kalau misalnya nggak ditangani kayak gitu. Itu kira-kira Glad. Oke. Mungkin dari Putri ada. Kalau aku apa sih? Kan tadi ada itu kita bahas tentang vulnerability. Jadi kerentanan eksekusi gitu kan, kerentanan eksekusi kode. Jadi yang pengen kutanyakan itu kayak apakah buffer overflow vulnerability itu selalu berarti kerentanan eksekusi kode? Gimana? Menurut kalian gimana? Menurutku itu sejak buffer overflow itu membiarkan kejahatan hacker menulis di luar buffer dan menimpa serta mengembalikan pointer ke shellcode, kejahatan hacker dapat tempat. Apakah itu berarti bahwa eksploitasi sukses dari stack buffer overflow selalu berarti kemampuan untuk memanggil shell jika dilakukan dengan cara yang benar? Setidaknya dalam teori kita anggap bahwa DEP dan ASM Ini sekarang. Jadi ada lagi pertanyaan atau berarti aku sih kayaknya udah paham sih. Aku ada juga lah. Nah, apa kan kalau bicara buffer overflow kan sama vulnerabilities gitu kan, baik di mana-mana kayak gitu. Pernahnya sempat ini masuk ke bahasa Inggris kan, tapi nggak tahu entah ada langsung berhubungan kali sama ini tentang DOS itu DOS, bukan DOS Niroha ya, DOS denial of service gitu. Ada yang bisa menjelaskan DOS itu? Ada yang tahu kayak gitu? kayaknya si Putri kemarin sama. Jadi kan tadi katamu gitu kan. Jadi menurutku kan denial of service itu atau DOS itu tidak semua kerentanan buffer overflow itu dapat dieksploitasi untuk mendapatkan exit kode arbiter. Jadi adapun serangan denial of service ini dapat dilakukan ketika mereka hanya menjalankan program yang macet. Jadi karena buffer overflow vulnerabilities dapat terjadi dalam perangkat lunak, serangan DOS tidak hanya terbatas pada layanan dan komputer, juga router, perangkat firewall, IoT, dan apapun menjalankan OS dapat ditargetkan. Ini yang kubaca ya dari jurnal gitu kan, dari internet. Jadi contohnya itu kayak berupa situasi Cisco ASA yang pernah kita pakai pas Jarcom itu pakai Cisco. Itu salah satu contoh dari buffer overflow yang baru-baru ini yang lagi tenar gitu. Jadi beberapa exploit jarak jauh hanya crash beberapa exploit jarak jauh ini hanya crash dan memaksa reboot firewall yang mengakibatkan downtime beberapa menit. Kayak gitu weh. Udah gimana weh? Kalau ada kurang pas nggak apa ya, perbaiki juga. Masih kurang ngerti juga dengan. Oh, berarti DOS itu berhubungan juga sama buffer overflow tadi ya, karena bisa berjalan nggak hanya di nggak hanya di software aja, tapi di perangkat-perangkat kayak router, IoT juga ya. Iya, betul. Ya. Ini sih kalau dari aku udah sih. Yang pastinya kan buffer overflow tadi yang harus kita tahu kan kayak gitu, vulnerability itu apa kayak gitu kan, yaitu apa kerentanan lah kayak gitu, kerentanan dari sebuah aplikasi kayak gitu, tentang bagaimana aplikasi itu bisa dieksploitasi dari aktor-aktor lain kayak gitu, misalnya penyerang atau attacker untuk mendapatkan action-action yang harusnya nggak bisa diakses orang lah kayak gitu, tapi malah bisa diaksesnya kayak gitulah kan. Terus ya kalau dari minggu ini gitu kan, vulnerability itu sering juga untuk menunjukkan code yang bisa diinjek. Jadi kan kayak ada yang bisa menginjek SQL injection kayak gitu diinjek lah dia. Kayak
kayak kerentanan lah kayak gitu. Jadi menanggulanginya itulah tadi buffer overflow itu yang namanya juga ada overflow ya kan, ada pasti berlebih gitu gitulah. Banyaklah ada step-stepnya, menginjek code ke dalam buffer, baru overflow itu mengembalikan alamat kita, terus mengembalikan lagi ke kode yang diinjek tadi, terus dieksekut lah. Kayak di modul lah. Kalaupun nanti ada pertanyaan, kayaknya bisa kita tanyakan di sama Bapak dosen lah kayak gitu teman-teman. Kira-kira udah bisanya, udah paham lah ya kan sampai yang di sini. Oke. Berarti udah kan guys. Oke guys. Oke. Selamat siang buat Bapak, Abang, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 mata kuliah keamanan perangkat lunak dengan anggota. Yang pertama itu Diah Sirait dengan NIM 35, kemudian Mustika Maritus Yahaan dengan NIM 45, Yohanes Manung Khalid dengan NIM 047, dan yang terakhir saya sendiri, Ajuanda Sitorus dengan NIM 58. Di sini kami akan mendiskusikan materi dengan topik buffer overflow dan stack smashing attack. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siang teman, jadi aku mau nanya sedikit terkait pengertian dari buffer overflow. Aku sebenarnya udah baca apa itu buffer overflow, cuman aku masih kayak kurang memahami aja. Bisa nggak ada teman yang bantu biar lebih menjelaskan terkait apa sih itu buffer overflow gitu? Untuk teman-teman mungkin aku bisa membantu sedikit yang kupahami dari yang kubaca. Kalau tadi pertanyaannya kalau nggak salah buffer overflow ya Kak, lebih sederhana ya bahasanya. Kalau misalkan pengertiannya mungkin bisa dibilang buffer overflow itu kayak suatu keadaan yang tidak sebagaimana semestinya. Jadi hal ini dikarenakan karena kalau misalkan di apa itu kan ada data. Nah, datanya disimpan dan melebihi kapasitas dari buffer memorinya. Nah, jadi untuk contohnya itu kayak misalkan ada gelas misalkan. Ini misalkan aja dalam bahasa lebih sederhana tadi kan. Misalkan ada gelas. Nah, kemudian diisi air. Terus kalau kepenuhan kan tumpah kan. Itulah keadaan yang tidak sebagaimana semestinya. Jadi kalau pengertiannya lagi dengan data-data yang melebihi kapasitas dari memorinya, itu akan memberikan kesempatan kepada hacker-hacker atau penyerang untuk dapat jadi bisalah dia misalkan kayak menyerang sistem kita, dia dari indikasi dari si buffer flow tadi, dari data-data yang melebihi kapasitas dari memori dari sistem kita. Contohnya kayak gitu sih Kak, yang ku pahami. Apakah udah bisa kayak udah tergambar gitu Pak? Saya sendiri juga sudah cukup jelas ya dengan penjelasan dari teman Yohana. Jadi untuk pesan bagaimana?
mungkin jaringan Kak Mustika lagi agak kurang. Mungkin nanti di akhir bisa dikonfirmasi udah jelas atau enggak. Untuk aku sendiri sih, aku juga ada pertanyaan tentang materi kita. Aku kurang paham. Kan itu ada beberapa cara untuk mencegah si buffer overflow-nya itu. Nah, aku ingin nanya, misalkan ada nggak cara terbaik atau cara yang paling mungkin lebih baik lah untuk mencegah eksploitasi kerentanan dari si buffer overflow itu. Kalau misalkan ada, bisalah dikasih tahu kayak prosesnya secara garis besar. Terima kasih. Mungkin aku bisa jawab ya. Kalau kita lihat di slide 7 ini kan di situ dibilang gagasan dari eksploitasi itu dia untuk memberikan server string yang sangat luas yang dapat menangani overflow dari sebuah buffer. Nah, dan aku juga pernah baca di sebuah artikel kalau dia salah satu cara terbaik yang dilakukan itu dengan mendeteksi dan menghilangkannya dari kode sumber sebelum si software itu digunakan. Nah, biasanya itu dia dilakukan atau dengan melakukan semacam analisis statis pada si kode sumber atau juga pada binary yang telah dikompilasi seperti itu. Apakah Yo sudah mengerti? Ada nggak teman-teman lain yang supaya untuk memperjelas? Jadi untuk menambahi yang dijelaskan oleh teman kita dia. Nah, jadi di sini saya sedikit menambahi ya. Jadi bagaimana cara untuk menghindari serangan buffer overflow. Jadi caranya itu dengan memberikan pelatihan, termasuk pemeriksaan batas dari memori itu sendiri, yang kemudian kita menggunakan fungsi yang aman dan standar group. Nah, kemudian menggunakan alat compiler seperti StackShield, StackGuard, dan libsafe. Kemudian kita mengganti beberapa fungsi menjadi yang lebih aman. Contohnya itu fungsi strncat itu sebagai ganti dari strcat, jadi strncat. Kemudian ada strncpy itu sebagai ganti dari strcpy dan fungsi-fungsi yang lain yang bisa membuat memori kita lebih aman. Jadi sekian yang bisa saya tambahi untuk memperjelas jawaban dari dia. Terima kasih. Udah tergambar. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kami. Aku juga ada pertanyaan mengenai stack canaries. Di sini aku masih belum dapat poinnya dari si stack canaries ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan dengan kalimat yang bisa aku mengerti gitu. Apa sih sebenarnya stack canaries itu? Mungkin aku bisa membantu menjawab ya. Aku coba bantu. Jadi menurut pemahamanku, stack canaries itu adalah sebuah nilai. Nah, si stack canaries ini adalah sebuah nilai rahasia. Nilai rahasia ini nanti diletakkan di stack yang berubah setiap kali program dimulai. Tetapi sebelum suatu fungsi dikembalikan, stack canary ini bakal diperiksa apakah sudah dimodifikasi atau enggak. Nah, kalau dideteksi atau ditemukan adanya modifikasi terhadap stack canary ini, maka programnya akan otomatis keluar seperti itu. Apakah kira-kira sudah sedikit membantu begitu?
Berarti stackers itu dia merupakan nilai rahasia yang nantinya bakal di stack itu bakal berubah di setiap kali program itu dimulai, begitu kan Kak? Ya, mengerti Kak. Apakah masih ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Kalau dari saya sendiri sudah cukup jelas ya. Kalau aku tadi disampaikan oleh teman-teman juga sudah cukup rinci. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Kalau aku tadi mau konfirmasi dari Kak Mustika. Udah jelas atau enggak tadi? Untuk teman-teman yang lain, apakah? Oh iya, pertanyaan yang pertama tadi ya. Oh iya, kalau untuk yang pertama tadi udah sangat membantu ya. Yo, makasih ya. Oke Kak. Dari aku juga udah cukup jelas. Ya, aku juga udah cukup. Baiklah, karena dari kelompok 7 sudah selesai untuk berdiskusi terkait topik perkuliahan minggu ini. Jadi, sekian dari hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak dan Abang, kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.